Hai Sobat Cuan, hari ini kita akan menjabarkan bagaimana membuat bisnis dengan modal nekat. Saya Herlian Pernahkribo, pebisnis dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saya sudah 13 tahun berpengalaman di dalam bisnis. Teman-teman harus tahu, apa itu bisnis? Bisnis, kalau bahasa sederhananya adalah bagaimana kita menghasilkan cuan dengan cara memberikan solusi buat orang lain. Jadi, seorang pebisnis selalu mencari masalah. Ya, betul, mencari masalah. Karena dari masalah akan ketemu solusi. Dari masalah akan ketemu kesempatan. Dari masalah akan ketemu peluang. Jadi, ketika Sobat Cuan ingin berbisnis, cari-carilah masalah. Masalah apa yang kira-kira bisa membantu orang lain. Kita contohkan bisnis yang besar, Gojek, ya, yang sekarang sudah jadi unicorn. Masalahnya pasti sudah kita rasakan sama-sama, yaitu bagaimana mencari ojek yang cepat, betul-betul kita tahu orangnya dan kenal, dan itu sudah diselesaikan oleh founder daripada Gojek. Seperti itu. Kalau makanan jelas, bagaimana mencari tempat orang butuh makan. Artinya, bisnis adalah bagaimana mencari solusi untuk masalah orang lain yang kira-kira dari masalah itu akan menjadi cuan yang menarik buat kita. Yang pertama adalah modal, berani optimis dengan duit orang lain. Artinya apa? Yang menjadi permasalahan pebisnis adalah ketika memulai bisnis selalu berpikir bahwa bagaimana modal saya? Bagaimana cara saya mendapatkan modal? Bagaimana supaya saya berbisnis bisa tanpa modal? Atau bahkan bagaimana cara saya berbisnis yang penting ada uangnya dulu. Padahal dalam berbisnis modal itu merupakan nomor yang ke-50. Ya, kenapa? Karena sebenarnya modal bisa kita dapatkan dengan cara apapun. Bukan dengan mencuri loh ya, pasti. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan aset-aset berharga kita yang kita miliki, terutama orang-orang terdekat kita, orang-orang di circle kita, yang betul-betul bisa kita berikan mereka kepercayaan bahwa kita mampu mengelola modal mereka. Makanya tadi, modal, berani, optimis, duit orang lain. Siapa kira-kira yang bisa kita datangin terlebih dahulu untuk memulai bisnis? Orang tua. Ya, orang tua adalah pemodal yang paling tepat yang bisa kita gunakan duitnya untuk memodali kita berbisnis di awal. Kenapa? Karena kita pasti dapat doanya. Begitu dikasih duit, yang bener nak ya, ini nanti modal, semoga betul-betul berguna buat kamu dan ibu doakan, semoga kamu berhasil. Bayangkan, teman-teman dapat duit, dapat doa. Seperti itu. Yang kedua, modal pacar mungkin. Siapa tahu kebetulan pacarnya sugih atau berduit. Siapa tahu, tinggal kita berikan angin-angin surga, seperti itu. Yang mungkin, tenang aja sayang, nanti suatu saat kalau berhasil, kita pasti menikmatinya bareng-bareng. Oke? Nah, seperti itu. Yang ketiga, siapa? Sahabat, teman, walaupun saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena terkadang sahabat bisa juga jadi musuh yang terdekat kita untuk memulai usaha. Mertua mungkin bagi yang sudah menikah. Artinya orang-orang terdekat kita yang memang betul-betul mereka percaya dengan kita. Tapi ingat, modal ini cukup beresiko. Kenapa? Karena begitu kita tidak berhasil memaksimalkan modal tadi, yang terjadi adalah akan ada permasalahan-permasalahan di internal kita sendiri, lingkungan kita sendiri. Artinya, kalau memang teman-teman yakin memakai rumus pertama ini bodol, artinya teman-teman harus yakin bahwa analisa berbisnisnya, sudah belajar banyak tentang bisnisnya, juga sudah betul-betul memahami siklus bisnisnya, dan teman-teman yakin menguntungkan. Artinya jurus yang pertama ini bisa teman-teman gunakan dengan maksimal. Oke, kita lanjut ke jurus yang kedua. Apa itu? Bobol, berani, optimis, bisnis orang lain. Nah, ini sebuah teknik yang cukup menarik juga. Kenapa? Karena terkadang bisnis itu selalu punya waktu untuk berkembang. Bisnis ide yang sehebat apapun, apalagi kalau bisnisnya ini ide yang baru, ini ide yang belum pernah ada. Nah, kalau ide yang baru, ide yang belum pernah ada, yang jelas pelanggannya juga belum ada. Akan ada masa untuk memberikan edukasi kepada para customer kita.
Pada prinsipnya dalam pola bobol, ya, berani optimis bisnis orang lain. Artinya kita memakai bisnis yang sudah betul-betul berjalan, sudah betul-betul running. Kenapa? Salah satu bisnis bobol yang teknik bobol yang sudah sering sangat berhasil ya, kalau teman-teman jadi affiliate marketing atau jadi dropshipper seperti itu, atau menjual produk orang lain dengan brand kita sendiri. Nah, kalau saya kebetulan berbisnis rata-rata di kuliner. Dalam bisnis kuliner sebenarnya ada cara kita tidak perlu membuat masakan terlebih dahulu. Apa caranya? Kita bisa repacking produk orang. Saya pernah punya ide bagaimana saya bisa menjual nasi Padang walaupun saya tidak bisa masak nasi Padang. Kenapa? Tinggal kita datangin warung nasi Padang, kita deal-dealan, Pak, bagaimana Pak kalau seandainya bisnis ini bisnis Bapak ini saya jual balik, saya jual kembali dengan saya repacking, saya buat kotaknya, tapi tolong Pak pakai nomor HP saya. Seperti itu. Apakah bisa? Tentu bisa. Teman-teman tidak ada beresiko untuk kemungkinan barang rusak. Kenapa? Invoice atau dalam hal ini pesanannya sudah datang di luar. Teman-teman tinggal membuat banner yang berisi warung nasi kotak Padang seharga Rp15.000, isinya bla 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 dan tentang warung Padang itu sendiri, sudah kita tinggal sebarkan. Kalau ada pesanan, tinggal kita datangin warung nasi Padang tadi dan kita katakan kepada mereka, Pak, ini saya sudah ada pesanan Pak, 50, 100, bisa nggak Pak dibungkuskan Pak? Ini kotaknya saya belikan. Ternyata dari situ teman-teman ada selisih 2.000 atau 3.000 kali 100 berarti 300.000. Sudah 300.000 yang teman-teman bisa kantongin walaupun tanpa modal, cuman modal nekat atau modal kita cuman memarketingkan produk orang lain. Seperti itu. Strategi ketiga atau cara ketiga adalah botol. Apa itu? Berani optimis tenaga orang lain. Nah, terkadang kita berbisnis, kita berpikir kita harus yang memulai. Padahal bisnis itu kalau kita meng-hire orang lain, ya, yang jelas kita akan menggajinya di akhir bulan. Apa itu? Ya setelah dia berproduksi. Artinya tidak perlu kita yang harus berpikir bagaimana memulai bisnis dengan tenaga kita. Kita bisa gunakan tenaga orang lain. Karena sebenarnya ketika berbisnis itu membantu orang lain. Sehingga saya yakin ketika teman-teman ingin membuka lapangan pekerjaan untuk membantu orang lain, maka kesempatan untuk membantu orang lain itu juga sangat besar. Karena banyak sekali angka pengangguran atau banyak sekali orang yang pengen bekerja. Apakah bekerja part-time atau full-time. Artinya itu semua tergantung bagaimana kita memanage orang-orang yang bisa kita perbantukan dalam bisnis kita. Misalnya seperti saya kebetulan dari tahun 2010 sudah berbisnis makanan kuliner 2010. Tapi sempat berganti. Tepat 2016 saya mulai fokus berbisnis kuliner. Dan alhamdulillah saya sempat memiliki tenaga cukup banyak, hampir 100 up. Dan itu semua berjalan dengan baik, berjalan dengan berhasil, di mana dengan kita memakai tenaga orang lain maka bisnis kita terbantu. Jadi artinya 3 jurus tadi, bodol, botol, bobol adalah jurus yang bisa teman-teman gunakan bagaimana memulai bisnis dengan modal nekat. Saya ulangin, apa itu bodol? Berani, optimis, duit orang lain. Bodol. Apa itu botol? Berani, optimis, tenaga orang lain. Apa itu bobol? Berani, optimis, bisnis orang lain. Dan yang paling penting bagaimana ketika memulai bisnis, teman-teman betul-betul yakin bahwa teman-teman bisa menghasilkan cuan. Seperti sebahasa kita, Sobat Cuan ingin mengetahui tips dan trik lainnya, like, subscribe, and komen video ini. Kita akan ketemu di part-part selanjutnya. Semangat Sobat Cuan!